Ayub sudah menubuatkan Yesus penebus. Padahal Ayub hidup ribuan tahun sebelum Yesus. Ayub 19 ayat 25-27. Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah, yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Dalam bunyi ayat tersebut menjelaskan bahwa Ayub sadar dengan waktu kematiannya yang seakan sangat dekat. Saat itu Ayub masih merintih dan menyadari bahwa betapa pendek kehidupannya. Meskipun keadaan hidup Ayub pada saat itu terasa sangat memilukan, namun apapun yang sedang terjadi pada dirinya, dengan luar biasanya Ayub berkata, "Aku akan melihat Tuhan." Bila mana kita membaca keseluruhan kisah tentang Ayub di Alkitab, maka setidaknya kita dapat memperoleh dua pengetahuan yang berbeda. Yaitu, yang pertama, kita dapat mengetahui bagaimana akhir cerita tentang Ayub. Yang kedua, kita dapat mengetahui latar belakang dan pertentangan kosmik yang berlangsung di balik layar yang berhubungan dengan kehidupan kita di bumi ini. Kalimat di ayat tadi yang berbunyi, "Tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah," adalah menunjukkan bahwa nanti akan adanya perubahan pada tubuh fana ini. Kata-kata Ayub tersebut selaras dengan penjelasan yang muncul ribuan tahun kemudian, yang ditulis oleh Rasul Paulus dan juga dinyatakan oleh Yesus Kristus. 1 Korintus 15 ayat 51-53. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Kalimat di ayat itu yang berbunyi, hidup mengenakan yang tidak dapat mati, maksudnya hal itu adalah sama seperti malaikat di surga. Seperti yang tertulis dalam kitab Matius 22 ayat 30. Karena pada waktu kebangkitan, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan melainkan hidup seperti malaikat di surga. Juga sebagaimana yang tertulis dalam kitab Lukas 20 ayat 36. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Meskipun Ayub tidak tahu apa-apa tentang pengetahuan yang sedalam demikian, tetapi pada waktu itu Ayub telah mengetahui pengetahuan tentang beberapa hal. Yang pertama, bahwa selama ini hidupnya berjalan mulus sampai akhirnya tiba-tiba malapetaka datang silih berganti dalam hidupnya. Dan tragedi penderitaan tersebut bertubi-tubi menimpa dirinya. Lalu kemudian Ayub sebagai orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur, sebagaimana yang tertulis dalam kitab Ayub 3 ayat 1, harus menyusut ke dalam duka cita dan nestapa di atas setumpuk abu alias wafat. Yang kedua, dan dalam kitab Ayub 19 ayat 25-27, barulah kita tahu bahwa Ayub mempunyai pengetahuan tentang penebus. Sebuah pengetahuan di mana, walaupun manusia itu mati, tetapi kita memiliki pengharapan di seberang kubur. Dan pengharapan itu terdapat dalam Sang Penebus yang harus datang ke bumi ini sekali kelak, yang akan datang nanti setelah Ayub mati. Yang ketiga, kalimat Ayub di ayat tersebut yang menyebutkan kata penebus adalah menunjuk kepada kebenaran yang paling penting dan menentukan yang terdapat di dalam Alkitab, yaitu bahwa Allah adalah sebagai penebus kita. Sebab selain bahwa Allah itu sebagai pencipta kita, tetapi Yesus Allah juga adalah sebagai penebus kita. Sebab manusia yang diciptakan oleh Sang Pencipta itu telah berdosa yang mengakibatkan tidak dapat hidup kekal, maka kita memerlukan Sang Penebus. Tertulis dalam kitab Yesaya 48 ayat 13-17. Dan karena Tuhan memiliki dua peran ini, maka kemudian kita mempunyai pengharapan besar untuk dapat hidup kekal. Kata Ibrani Goel yang diterjemahkan sebagai penebus dalam kitab Ayub 19 ayat 25 tadi adalah merupakan salah satu kata terpenting dalam kitab Perjanjian Lama untuk menggambarkan pekerjaan keselamatan yang dilakukan oleh Allah. Misalnya ayat-ayat yang tertulis dalam kitab Rut yang menceritakan tentang Rut dan Boas. Kata Goel yang juga bermakna orang tua penebus muncul 10 kali dalam kitab Rut di Perjanjian Lama, yaitu di kitab Rut pasal 2 ayat 20, pasal 3 ayat 9, ayat 12-13, pasal 4 ayat 1, 3, 4, 6, 8, dan 14. Kitab Rut hanya terdiri dari 4 pasal.
Maka kata Goel yang terdapat di kitab tersebut adalah menjadi sebuah kata kunci yang penting dalam kitab itu. Dalam beberapa konteks di kitab Perjanjian Lama, kata Goel digunakan dengan menunjukkan Allah sebagai subjek. Misalnya dalam kitab Keluaran 15 ayat 13 yang menuliskan, Dia yang menebus. Dan itu adalah merupakan gelar ilahi seperti yang tertulis dalam kitab Mazmur. Tertulis dalam kitab Mazmur 19 ayat 15, pasal 69 ayat 19, pasal 72 ayat 14, dan pasal 74 ayat 2. Dan dalam tipologi mesianik, Yesus Kristus adalah Goel dan menggenapi tuntutan hukum. Contohnya adalah peristiwa yang tertulis dalam kitab Rut. Apa yang disyaratkan dalam kisah peristiwa tersebut adalah menggambarkan dan digenapi oleh Yesus penebus. Yang pertama, dalam kitab Rut 2 ayat 20 menuliskan, harus ada hubungan darah. Adalah menggambarkan dan digenapi oleh Kristus menjadi manusia. Yang kedua, dalam kitab Rut 4 ayat 10 menuliskan, dia harus memiliki dana untuk membeli warisan. Adalah menggambarkan dan digenapi oleh Yesus bahwa hanya Kristus yang dapat membayar harga untuk menebus orang berdosa. Yang ketiga, dalam kitab Rut 4 ayat 9 menuliskan, dia harus memiliki kemauan untuk membeli warisan itu. Adalah menggambarkan dan digenapi oleh Yesus dengan Kristus yang menyerahkan nyawanya secara sukarela. Yang keempat, dalam kitab Rut 4 ayat 10 menuliskan, dia harus mau menikah dengan istri kerabatnya yang telah meninggal. Hubungan suami dan istri yang tertulis di ayat tersebut adalah menggambarkan ikatan antara Kristus dengan gerejanya.